Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita membaca ta'liqat al-mukhtasarah ala al-aqidah at-tahawiyah karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, yaitu komentar singkat, penjelasan singkat terhadap akidah Tahawiyah. Kita di poin 108 di halaman 119 kitabnya. Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa 'ala al-'abdi an ya'lam anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli kainin min khalqihi. Wa 'alal 'abdi, dan atas hamba, maksudnya wajib, an ya'lam, mengetahui, mengilmui, annallaha, bahwasanya Allah qad sabaqa ilmuhu, ilmunya telah mendahului, yakni Allah telah terlebih dahulu mengetahui fi kulli kainin min khalqihi, pada setiap yang terjadi pada makhluknya. Jadi Allah mengetahui terlebih dahulu, bukan tahu setelah terjadi sesuatu. Kan kalau menurut agama Syiah, Allah tahu perkara sesuatu itu kalau sudah terjadi. Nah, mu'alif di sini ingin menjelaskan kepada kita, nanti juga dijelaskan oleh Syekh Fauzan di sini, tentang mengimani terhadap ilmu Allah, dan ini rukun takdir yang pertama, ya. Maka kita baca penjelasan dari Syekh Fauzan hafizahullah. Hadhihi hiya al-martabatul ula min maratibil iman bil qada'i wal qadar. Inilah apa yang dikatakan oleh mu'alif, oleh pengarang atau penulis Aqidah Tahawiyah, tingkatan pertama dari tingkatan iman kepada qada dan al-qadar. Dan iman kepada qada dan qadar itu ada 4 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama al-ilmu. Tingkatan al-martabat tsaniyah al-kitabah, al-martabat tsalitsa al-masyiah, dan al-martabah ar-rabi'ah al-khalqu. Al-khalqu. Ini harus paten, ini jangan lupa, dan ini harus terpatri dalam akidah seorang ahli sunnah wal jamaah, seorang muslim ahli sunnah wal jamaah. Jadi tingkatan takdir itu ada 4 tingkatan, yang seorang akan tersesat jika tidak mengimani terhadap 4 tingkatan ini, yaitu mengimani yang pertama terhadap ilmu Allah, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang berkaitan terhadap perbuatan dia Allah atau perbuatan makhluknya, baik secara rinci ataupun global, baik yang sudah atau sedang atau akan terjadi, bahkan terhadap yang mustahil terjadi. Jika terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Nah, jadi 4, ya, yang sudah berlalu, yang sedang, yang akan, bahkan yang mustahil terjadi. Jika terjadi, Allah Maha tahu bagaimana terjadinya. Itu di dalam Al-Quran dalilnya di surah Al-An'am, ya, 27-28. Yani Allah itu Maha tahu terhadap perkara yang mustahil terjadi. Jika terjadi yang mustahil tadi, seandainya terjadi yang mustahil tadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Contohnya di dalam surah Al-An'am ayat 27,
Allah berfirman tentang orang-orang kafir saat di akhirat kelak melihat neraka. Ketika orang-orang kafir dihadapkan ke dalam neraka atau kepada neraka, mereka mengatakan apa? Ingin kembali ke dunia dan nanti akan beriman. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, dan jika engkau melihat mereka wahai Muhammad, kata Allah, yaitu orang-orang kafir ketika mereka wuqifu, ditahan, dihadapkan kepada neraka, faqalu, mereka mengatakan, ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati rabbina. Duhai seandainya kami dikembalikan ya Allah ke dunia, kami enggak akan mendustakan lagi ayat-ayat Rabb kami. Nah sekarang orang kafir kembali ke dunia itu mungkin atau mustahil? Mustahil. Nah namun Allah Maha tahu ikhwan. Seandainya memang benar itu orang kafir dikembalikan ke dunia, Allah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Kata Allah di ayat yang 28-nya. Ya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya memang mereka itu benar-benar dikembalikan, seandainya padahal mustahil. Tapi seandainya dikembalikan, maka la'adu, niscaya mereka, kata Allah, Allah tahu apa yang akan terjadi, niscaya mereka akan kembali kepada apa yang dilarang dan mereka orang-orang dusta. Jadi penyesalan di akhirat tidak guna jemaah. Dan kalaupun betul-betul dikembalikan, dia dusta sebenarnya. Jelas ya? Jadi Allah Maha tahu atas apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan yang mustahil terjadi. Terus kata Syekh Fauzan lagi disebutkan, alal abdi an yu'min. Ya. Ini adalah martabah atau tingkatan pertama dari tingkatan iman kepada qada qadar, yaitu apa? Alal abdi an yu'min wa ya'taqida anna Allah, yakni seorang mukmin, seorang hamba beriman meyakini bahwasanya Allah alima, Maha tahu, makana wa malam yakun bi'ilmihil azali. Allah Maha tahu apa yang kan itu telah terjadi. Wa malam yakun, dan yang belum atau tidak akan pernah terjadi. Ya. Lam yakun ini tidak terjadi, maksudnya belum terjadi, itu akan datang, atau yang mustahil terjadi. Bi'ilmihil azali, dengan ilmu Allah yang azali. Bi'ilmihi al-azali, dengan ilmu Allah yang azali. Yang azali maksudnya yang ada sebelumnya. Ya, azali itu ada sebelumnya. Jadi bukan tahu setelah sesuatu itu terjadi, itu enggak azali namanya. Azali dari sejak azalinya, sejak sebelumnya. Alladhi huwa mausufun. Baik, jemaah sekalian, makhluk tahu, Allah pun tahu. Jadi makhluk disifati juga ilmu, maha mengetahui. Makhluk, Allah pun maha mengetahui. Makhluk mengetahui, Allah pun mengetahui. Namun bedanya di mana? Kalau makhluk ilmunya itu tidak azali, sebelumnya kan bodoh. Kalau makhluk kan sebelumnya tidak tahu, menjadi tahu. Kalau Allah tidak demikian. Dan makhluk kalaupun sudah berilmu biasanya lupa, pikun, ya. Makanya juga bahkan ada ulama-ulama yang pikun. Seperti ada ulama ahli hadis yang ikhtilat. Ikhtilat itu hafalannya sudah campur dengan yang lupa karena faktor usia. Itu ulama ahli hadis itu. Rawi yang begitu enggak diterima lagi sudah, ketika masa sudah tuanya. Nah kalau manusia, makhluk demikian, tahu sebelumnya tidak tahu, kalaupun sudah tahu nanti terkena lupa, ilmunya hilang. Apalagi ada ulama ahli hadis yang ilmunya di kitabnya kebakaran, habis ilmunya, nggak bisa lagi meriwayatkan hadis. Sama kayak kita sekarang, ilmu salaf fi sudur, ilmu nafis sutur. Ilmu para salaf itu di dalam akal-akal mereka, dalam hafalan-hafalan mereka, sementara ilmu kita fi sutur. Disutur, yakni di kertas-kertas ilmu kita. Bahkan sekarang wafi tablet, wafi jawal, HP, ya, wafi internet. Internetnya nggak ada online, nggak ada kuotanya, habis ilmunya, nggak ada ilmu. Kan begitu kalau kita.
Ya, memorinya hangus, kebakar atau kerestat itu sudah hilang semua misalnya. Itu ilmu kita, ikhwan. Ilmu Allah tidak didahului dengan bodoh dulu dan tidak akan pernah hilang ilmunya. Demikian pula keberadaan Allah. Makhluk wujud, Allah pun wujud. Tapi wujudnya Allah disebut wajib, tapi wujudnya makhluk mungkin. Wujudnya Allah wajib, tapi wujud makhluk disebutnya mungkin. Apa bedanya? Wujud Allah itu wajib, artinya wujud Allah enggak didahului sebelumnya al-adam, ketiadaan. Wala yulhaqu az-zawal, dan tidak pernah ditimpa dengan kebinasaan. Tapi kalau makhluk wujud sebelumnya apa? Sebelumnya adam. Sebelumnya enggak ada, adam itu enggak ada, pakai ain, adam, bukan Adam, Adam. Enggak ada sebelumnya kan kita ini. Lalu menjadi ada. Maka keberadaan kita butuh kepada orang lain, ini namanya keberadaan yang mungkin. Kita ada karena ada bapak kita, ibu kita. Ibu kita, bapak kita ada karena adanya kakek kita. Berarti keberadaannya ini beda dengan keberadaan Allah. Wujudnya Allah tidak didahului dengan al-adam. Dan wujud kita ditimpa dengan kebinasaan. Kita jasad ini akan hancur. Hancur. Tidak dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Alladzi huwa mausufun bihi abadan wa azala, yang dia Allah mausuf disifati dengan sifat ilmu tersebut, dan ilmu Allah abadan wa azala, ya, abadan yakni selama-lamanya, wa azala dan senantiasa dari sejak azali terus ada. Alimal asya kullaha bi ilmihi al muhiti qabla wuqu'iha, dan Allah mengetahui sesuatu seluruhnya dengan ilmu Allah al-muhit yang mencakup, meliputi ilmu Allah itu kepada segala sesuatu. Perhatikan, qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Ya, ini akidah Syiah yang disebut dengan akidah al-bada namanya. Akidah Syiah itu ada akidah namanya al-bada. Bada artinya sesuatu nampak. Maksudnya apa nampak di sini? Nampak sesuatu diketahui setelah terjadi, dan itu ilmu Allah maksudnya. Al-bada yakni maksudnya ilmu Allah, tahu setelah sesuatu itu terjadi. Termasuk di antara akidah yang rusak tentang ilmu Allah selain Syiah adalah akidahnya Ibnu Sina. Akidah Ibnu Sina, Ibnu Sina mengatakan bahwa Allah tahu perkara yang global saja. Adapun yang rinci-rincinya Allah tidak tahu. Oleh sebab itu Ibnu Sina dikafirkan oleh para ulama karena sebab tiga keyakinan yang batil ini. Yang pertama tentang ilmu Allah. Yang kedua, Ibnu Sina mengatakan annal akhirah la hakikata laha, bahwa akhirat enggak ada hakikatnya, yakni hanya khayalan, enggak ada istilah alam akhirat. Wah, itu jelas kekufuran. Dan yang ketiga, Ibnu Sina mengatakan anna baban nubuwah maftuha, bahwa pintu kenabian masih terbuka. Jadi didengar kalau mau jadi nabi itu masih ada kesempatan. Ibnu Sina. Anehnya ini, Masya Allah ya, rumah sakit Ibnu Sina, sekolah Islam Ibnu Sina. Memang dia dikenal mungkin ahli pengobatan, tapi dia bukan seorang ulama yang sahih akidahnya, bahkan sampai disebut sebagai seorang imam. Tidak demikian. Bahkan Imam Ibnu Qayyim sampai mengatakan Ibnu Sina abul malahidah. Ibnu Sina itu bapak moyangnya ateis, yang disebut ateis oleh Ibnu Qayyim, tapi oleh orang-orang awam disebut apa? Imam Islam, ya, atau apa disebutnya, pemikir Islam, atau ilmuwan kesehatan Islam dan semisal. Jadi selayaknya kalau kita penanggung jawab dari nama rumah sakit atau nama sekolah diganti dengan sekolah Islam Abu Bakar Siddiq, sekolah Islam Umar bin Khattab, itu bagus. Sekolah Islam atau nama-nama Ummul Mukminin kalau sekolah itu sekolah perempuan, itu bagus. Atau sekolah Imam Syafi'i, ulama-ulama yang sahih akidahnya lurus, ya. Atau kalau antum di masyarakat yang notabene penggemar Abu Hasan Al-Asy'ari, tidak masalah, sekolah Islam Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, karena beliau ahli sunnah, imam kita juga setelah bertobat tentunya. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bertobat dari akidah Asy'arinya, bertobat beliau. Nah, kenapa kita masih mengikuti akidah sebelum dia bertobat, setelah bertobat? Nah, yang ada di kitab-kitab bukti tobat beliau. Siapa yang tahu nama kitabnya? Yang pertama Al-Ibanah an Usuli Ad-Diyanah. Yang kedua Ar-Risalah ila Ahli Tsaghar.
Yang ketiga Maqalat al-Islamiyyin. 3 kitab ini adalah pernyataan-pernyataan Imam Abu Hasan al-Asy'ari terhadap akidahnya yang baru, yang setelah beliau tinggalkan akidah Mu'tazilah dan akidah mentakwil sifat dari sifat-sifat Allah. Kemudian poin berikutnya, laisa fihi naqidun wala mu'aqib wala muzil wala mughayyarun wala naqisun wala zaidun min khalqihi fis samawati wa ardihi. Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan laisa fihi naqidun. Laisa fihi naqidun, yakni tidak ada di dalamnya naqid, yang mampu membatalkan takdir, maksudnya enggak ada yang mampu. Wala muaqib, atau yang menyalahkan. Jadi tidak boleh kita menyalahkan kepada takdir, karena takdir perbuatan Allah. Ini gara-gara Allah, apalagi ngomong gitu. Takdir itu kejam. Maka di poin berikut nanti Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan bahwa beriman dengan takdir berarti kita beriman terhadap rububiyah Allah. Berarti pembahasan takdir, pembahasan tauhid yang mana, ikhwan? Pembahasan takdir itu pembahasan tauhid. Tauhid yang mana? Uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat? Rububiyah, karena takdir perbuatan Allah. Sementara tauhid rububiyah adalah tauhid apa? Tauhid perbuatan Allah, mengesahkan dalam perbuatan Allah. Ifradullahi ta'ala bi'af'alillah, bi'af'alihi ta'ala. Jadi takdir itu perbuatan Allah. Makanya yang dimaksud dengan jelek itu bukan pada takdirnya, tapi pada al-maqdur. Ini sudah kita ulang-ulang bahasa ini. Takdir jelek itu maksudnya yang ditakdirkan dari makhluk. Seperti menurut kita ini loh, tsunami, corona, jelek apa baik? Corona jelek, itu penyakit kok baik? Jelek. Tapi ditinjau dari zat yang menciptakan takdir itu Allah, maka corona baik. Enggak ada jeleknya, perbuatan Allah. Yang menciptakan corona, yang menciptakan tsunami adalah Allah, bukan Imam Mahdi. Ada tuh tsunami di Aceh itu Imam Mahdinya dia sebenarnya. Ya. Jadi Imam Mahdinya marah, terjadilah tsunami. Atau yang apalagi penguasa laut selatan Nyi Roro Kidul marah. Ini keliru. Di luar mainnya, di luar deh, di luar. Taib. Jadi enggak ada yang bisa naqid itu orang yang bisa naqid, yang membatalkan, muaqib menyalahkan, muzil yang menghilangkan, mughayyir atau mughayyar, ya. Tidak ada yang mampu merubah. Atau bukan mughayyir yang dirubah. Kalau merubah itu mughayyir artinya yang merubah. Enggak ada yang mampu merubah takdir. Wala naqisun wala zaid, enggak ada yang menambah, mengurangi. Siapa? Min khalqi, dari makhluknya, baik fis samawatihi wa ardihi, baik di langitnya atau di buminya Allah. Malaikat enggak mampu merubah. Makanya kalau takdir itu berubah, maksudnya jemaah, takdir berubah masih yang catatan itu di tangan para malaikat maksudnya. Adapun hakikat takdir yang ada di tangan Allah, di Lauhil Mahfuz, tidak ada yang berubah. Jadi maksud takdir berubah adalah ketika perubahan bersifat bukan mutlak tapi muqayyad, saat muqayyad ini dibatasi ketika takdir itu pencatatannya di tangan para malaikat atas izin Allah, perintah Allah. Jadi kita harus yakini memang takdir bisa berubah sebagaimana dalam sabda Nabi, la yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah qada, merubah takdir kecuali doa. Qada itu ya qadar zaman. Cuman di Quran yang sering diucapkan itu adalah apa? Di Quran yang sering diucapkan itu kata qadar daripada kata qada. Adapun dalam hadis-hadis banyak digunakan kata qada. Seperti Nabi bersabda, la yarudul qada, bukan la yarudul qadar, tapi la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang mampu merubah qada kecuali doa. Tapi maksudnya qada itu ya qadar, qadar itu ya qada. Sebagaimana pada pembahasan
itu kalimat idza ijtama iftaraqa, idza iftaraqa ijtama. Kalau dia campur bersatu artinya beda, kalau satu zaid disebut artinya sama. Artinya mustarak ikut. Ketika disebut qada saja maksud dalamnya makna qadar. Tapi qada dan qadar maknanya beda. Kalau qada itu eksekusinya, kalau qadarnya baru rencana namanya. Maka yang duluan qada apa qadar? Qadar duluan karena qadar rencana Allah. Al-qadha eksekusinya. Qadar itu ukuran, tukang jahit ngukur sekian senti, panjang sekian, itu qadar. Makanya qadar itu artinya ukuran. Ngukur, tukang jahit ukuran itu. Qadha baru jahitannya sudah, paten. Kalau sudah jadi celana, ya susah merubah-rubahnya kecuali dibongkar lagi kan. Itu qadha namanya. Jadi qadha itu eksekusinya. Berarti yang duluan apa? Qadar. Taib. Jadi tidak ada yang mughayyir wala naqis wala zaid min khalqi fis samawati wa ardihi. Kita baca penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah. Kata beliau, kelewat sah. Yang atas dulu 109 ya. Jadi faqaddara dzalika takdiran muhkaman mubraman. Jadi faqaddara, maka Allah lah yang telah mentakdirkan hal tersebut takdiran dengan takdir yang muhkaman. Muhkam itu sudah paten, pasti. Mubram ya juga sama, istilahnya demikian, paten atau pasti atau sudah baku, itu mubram, pasti. Istilah mubram lawannya adalah muqayyad. Jadi mubram itu mutlak, seperti takdir-takdir yang sudah di Lauhil Mahfuz yang tidak bisa berubah lagi. Adapun lawan dari mubram yakni muqayyad. Jadi istilah mubram ini mutlak bahasa lainnya. Namun digunakan oleh penulis. Nah, istilah mubram berarti ada di kitab Tahawiyah. Istilah takdir mubram dan takkid dan istilah muqayyad. Jadi mubram itu sudah pasti, maksudnya kata Syekh di sini alimau subhanahu wa ta'ala wa qaddarahu, yakni Allah maha mengetahuinya dan Allah mentakdirkannya. Allah berfirman di surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mentakdirkannya takdiran dengan sebenar-benarnya atau serapi-rapinya atau sebaik-baiknya. Kemudian Syekh menjelaskan di sini di poin yang 109 ini, yani semuanya ditakdirkan Allah secara pasti, nggak bisa lagi berubah-ubah, itu maksudnya. Kata Syekh, fal umuru laysat fawdha aw laysat laha dawabit. Maka perkara-perkara ini semua yang terjadi ini di alam semesta pada makhluk Allah, laysat fawdha, tidak, laysat itu tidak, yakni tidak terjadi fawdha dengan serampangan begitu saja. Fawdha itu hancur sembarangan, tidak. Aw laysat laha dawabit, atau semua perkara-perkara yang terjadi pada makhluk itu enggak ada dawabit. Dawabit itu yakni patokan-patokan, enggak. Semuanya terencana. Maka disebutkan kulluha murattabah. Bacanya murattabah. Semuanya tersusun, tertib. Ya jangan antum kira kejadian kita di alam semesta ini cuman kebetulan saja, atau cuman sekedar yakni asal-asal saja tanpa ada yang ngatur dengan disusun, ditertibkan, aturan jelas detail, ya, wa mundhabitah, ya, maka semuanya tersusun rapi. Wa mundhabit yakni betul-betul dikendalikan bi qada'illahi wa qadarihi wa kitabatihi, itu dengan qada dan qadar Allah serta kitabah, pencatatan. Yani satu lembar daun ikhwan yang jatuh ketimpa angin begitu ya, jatuh daun, apalagi berguguran banyak daun, ada berapa jumlahnya itu tercatat ikhwan. Antum bayangkan itu. Tercatat semuanya. Berapa daun yang jatuh dari pohon ini pada detik sekian. Subhanallah. Demikian rinci takdir Allah. Demikian indah dan rapi. Maka boleh kita katakan takdir itu indah. Dan boleh misalnya antum mengatakan kepada istri antum, takdir itu indah ya. Kenapa?
kita dipertemukan dalam cinta. Nah, itu boleh. Jangan aduh takdir kejam, takdir lah indah. Ini bukan tanpa sengaja ini. Itu sengaja rencana Allah dipertemukan dengan kita. Kenapa kita tidak dipertemukan dengan Marilyn Monroe? Kenapa? Allah menginginkan kita hanya dipertemukan dengan orang yang kita cintai, istri kita saja. Ya, jadi itu hikmah Allah Azza wa Jalla. Terus mana tadi? Wa kitabati. Wallahu munazzahun 'anil fawdha wal 'abas. Dan Allah Maha Suci. Allah Maha Suci, munazzah, disucikan Allah dari sifat-sifat al-fawdha. Apa al-fawdha tadi? Serampangan. Tidak mungkin Allah menciptakan serampangan, yakni seenaknya, wal 'abas, kesia-siaan. Tidak. Jadi semuanya bukan karena kesia-siaan, tapi betul-betul sebuah rencana Allah yang demikian detail, tertulis rapi. Makanya ikhwan, apalagi perkara yang besar seperti kita selamat celakanya seseorang, ya itu kan perkara besar. Wong daun jatuh saja, butiran debu di muka bumi ada berapa tercatat semuanya di Lauhul Mahfuz. Butiran debu, butiran bebatuan, kerikil-kerikil, berapa total semuanya tercatat dari makhluk Allah ini. Ya. Baik. Nah, baru sekarang tadi yang ke 110 kita baca langsung kepada syarahnya. La ahada, maka tidak ada seorang pun yang mampu yatasarrafu untuk bertindak. Fayughayyiru, kemudian merubah maqadahu Allah wa qadarahu, apa yang Allah qadhakan, takdirkan. Enggak ada yang mampu, ikhwan. Jadi semuanya sudah ditetapkan secara pasti. La arada, dan juga la rada, bukan la arada ya. La radda liqadaihi wa la mu'aqqiba li hukmihi. La apa nih? Li hukmihi. Jadi tidak ada yang mampu menolak terhadap takdir Allah. Walaupun kita tidak mau kita dapat duit misalnya, tetap harus datang tuh duit. Enggak mau, saya enggak mau duit 1 juta, enggak mau, tetap harus datang karena itu sudah Allah tetapkan. Demikian pula celaka, kita enggak mau kita misalnya terpleset, enggak mau, cuman harus terpleset. Itu harus kita yakini. Makanya ikhwan, kalau orang iman kepada takdir dengan betul-betul, dia tidak akan merasa hidupnya sumpah. Dia kebentur pun ya sudah, berarti takdir sudah. Walaupun itu sebabnya memang kesalahan kita, namun semua musibah-musibah itu semua akibat daripada yakni takdir, atau disebabkan karena takdir Allah Azza wa Jalla. Kita beralasan dengan takdir. Tidak mau pun terjadi, tetap kalau Allah sudah mentakdirkan harus terjadi, pasti terjadi. Ya. Ibaratkan bahasa yang sering ya diucapkan. Kalau walau bagaimanapun juga kalau namanya sudah jodoh pasti terjadi. Dihalang-halangi pun tetap kalau sudah jodoh. Bahkan ini terucap suka lafaz ini juga dari orang-orang kafir. Orang kafir tetap mengucapkan lafaz ini. Karena ini fitrah naluri. Jadi semuanya Allah yang, makanya yang namanya tauhid rububiyah itu fitrah. Semuanya makhluk, hatta orang kafir, hatta termasuk kepada takdir, ini fitrah. Naluri manusia, semuanya sudah ada yang ngatur. Hatta orang kafir ngomongnya kan gitu, sudahlah, ini sudah terjadi, ini kehendak Tuhan. Walaupun mereka enggak suka atau enggak bisa ngomong Allah, Tuhan. Ini sudah kehendak Tuhan. Itu kan orang kafir juga demikian. Maka qada qadar ini masuk kepada bab tauhid rububiyah. Nanti akan kita sebutkan pernyataan dari Asy-Syaikh Hafizahullah rahimahullah. Mana tadi? Taib. Dan juga wala muaqib, dan tidak ada yang akan mencela atau membantah atau menyalahkan li hukmi, terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Ra'd ayat 41. Wallahu yahkumu, dan Allah yang menghukum, yakni menetapkan sebuah hukum Allah Azza wa Jalla, la mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang akan menolak ya atau membantah terhadap hukum Allah. Jadi tidak bisa kita menolak ketetapan. Jadi hukum ini ada dua, ikhwan. Ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Hukum kauni maksudnya takdir tadi. Hukum syar'i maksudnya salat, zakat, puasa, itu hukum. Hukum. Jadi hukum ada dua, hukum kauni, hukum syar'i. Iradah dua, iradah kauni, iradah syar'i. Qadha kewajiban juga dua, izin juga dua.
kewajiban kauni, kewajiban syar'i. Kewajiban kauni contohnya orang kalau lapar apa? Makan. Orang kafir pun wajib kena ini. Adapun wajib syar'i apa? Contoh salat, menjalankan syariat. Nah, hukum di sini adalah hukum apa? Yang tidak bisa ditolak hukum Allah. Maksud hukum apa nih? Hukum apa aja? Yang nggak bisa ditolak. Kalau hukum syar'i ada nggak yang nolak manusia? Banyak. Hukum kauni ada yang nggak bisa nolak? Ada yang bisa. Itu bedanya hukum kauni. Itu bedanya antara kauni dengan syar'i. Kalau kauni itu pasti terjadi, nggak ada yang bisa nolak, termasuk iradah Allah. Adapun iradah syar'i kadang terjadi, kadang tidak kan? Iradah Allah itu kecintaan Allah kepada sesuatu. Makanya orang taat, orang takwa itu iradah secara syar'i, kehendak Allah secara syar'i. Terjadi tidak? Kadang jadi, kadang enggak. Tapi kalau iradah Allah berupa kauni, pentakdiran, pasti terjadi. Enggak ada yang mampu untuk menolaknya. Termasuk hukum di sini. Fala ahada yanqusu syai'an min qada'illah, maka tidak ada seorang pun yang akan mampu mengurangi sesuatu dari qada, dari takdir, wala yazidu syai'an abadan, dan tidak ada yang mampu menambah sesuatu selamanya. Hada syai'un qudiya minhu wa intaha minhu. Ini sesuatu yang sudah Allah takdirkan dan sesuatu yang sudah berakhir. Arti berakhir sudah selesai penetapannya, nggak bisa lagi berubah. Sudah kering penanya, sudah nggak ada lagi bisa berubah. Taib. Kemudian kata Syekh, idza i'taqada al-muslimu dzalik arahu min katsirin minasyukuki wal awham. Apabila seorang muslim meyakini dzalika, hal tersebut, yaitu apa yang dipaparkan tadi, bahwa segala sesuatu atas takdir Allah, bahwa sesuatu sudah tidak akan lagi bisa berubah, enggak ada yang bisa mampu untuk menolak terhadap hukum takdir Allah. Kalau iman seorang muslim meyakini hal itu, maka akan perhatikan arahahu, membuat dia rohah, lega, tumakninah, tenang hidupnya, ya. Tidak takut dia naik pesawat, karena kalau memang pesawat jatuh ya jatuh, kalau tidak ya berarti tidak, ya. Kan ada orang kalau sudah tidak iman dengan takdir, dia takut terus. Mau naik pesawat takut jatuh, naik mobil takut tabrakan, mau jalan kaki takut ditabrak. Akhirnya nggak kemana-mana, jemaah. Padahal di rumah pun bisa jadi gempa 17 skala Hitler, langsung roboh rumahnya, mati dia di rumah padahal. Atau di rumah dia kepleset ada daun pisang, kejedot kepalanya, langsung geger otak, mati di tempat. Kan bisa saja. Maka sudahlah, kita keluar, tenang saja. Corona nih sekarang, katanya Surabaya, awas, hati-hati. Surabaya, sudah kita berjalan. Taib, kalau memang betul-betul tenaga ahli medis mengatakan demikian, orang ahli mengatakan demikian, jaga-jaga, tidak masalah kita pakai masker. Namun jangan takut, nggak kemana-mana akhirnya gara-gara corona. Ya. Taib. Kemudian lega dari apa? Katsirin minasyukuk, dari keraguan wal auham, dan dari auham. Auham itu ya sama dengan ragu, yaitu ketakutan yang tidak berdasar. Al-waham itu ketakutan yang tidak berdasar. Walakin laisa makna dzalik, perhatikan Syekh juga menjelaskan adil ya. Namun laisa makna dzalik, bukanlah makna hal itu an yattakil atau annahu yattakilu alal qada wal qadar wal kitab. Bukan berarti kita nyanyi maksudnya pasrah ya. Seperti tadi, ya sudah kita keluar, ada corona nih di luar, ya sudah enggak usah pakai masker, kalau terjadi ya terjadi, kalau enggak ya enggak. Loh, kalau enggak pakai masker ya otomatis jadi, bisa jadi gitu kan. Jadi tetap kata Syekh, usaha tetap kita jangan yakni pasrah, jangan bergantung kepada qada qadar. Wis lah, enggak usah nyari kerja cari rezeki. Kalau sudah dapat ya pasti dapat, kalau enggak ya enggak. Masih golek rezeki, kalau enggak dapat ya enggak dapat. Tapi akhirnya tidur saya di rumah misalnya, kan nggak turun langsung jubluk dari langit-langit rumah kan duit itu, dicari duit itu Pak, kerja. Jadi percaya takdir, namun tetap cari usaha. Jadi sahabat juga pernah tanya hal ini kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau memang semua kita sudah ditakdirkan, masing-masing orang sudah dapat jatahnya, limadza na'mal, kalau gitu ngapain kita kerja ya Rasul? Sekarang orang masuk surga neraka sudah ditetapkan, kalau gitu ngapain kita beramal? Kata Nabi, la,
Tidak, enggak boleh demikian. I'malu fakullun muyasarun lima khuliqallah. Karena semua beramal kata Nabi, karena semua sudah dimudahkan nanti jalan untuk apa yang telah ditakdirkan. Jadi artinya ini, kita kan enggak tahu ahli surga ahli neraka nantinya. Enggak tahu kan, itu perkara gaib. Oleh karena itu, karena enggak tahu ya kita harus mengejar ahli mana nantinya? Ahli surga, maka beramal. Nah, nanti Allah akan mudahkan. Maka tanda orang itu nanti akhirnya adalah kebaikan, tandanya dia akan istiqomah di atas kebaikan. Nah, namun kita jangan berbangga kalau sudah beramal pasti masuk surga, tidak. Karena tidak tahu nasib seseorang, bisa jadi ada yang su'ul khatimah, ya. Oleh karena itu tetap kita mohon kepada Allah beramal sambil mohon agar diteguhkan di atas iman, di atas hidayah. Jadi kata Syekh, bukan bermakna bergantung kepada qada dan qadar terhadap kitab catatan takdir, tidak. Wa yatruk al-amal, sehingga dia meninggalkan amal, bukan begitu maksudnya. Huwa ma'murun bil amal, tetap dia diperintah beramal. Wa talabir rizki wa fi'lil asbab, dia mencari rizki, melakukan sebab-sebab datangnya hidayah, sebab-sebab datangnya rizki dengan cara bekerja, berdagang dan yang semisal. Hada min nahiyatil amal, ini ditinjau dari sisi amal, kita tetap beramal. Namun wa amma min nahiyati an-nataij, namun ditinjau dari nataij. Nataij ini jamak dari natijah. Natijah jadi hasil. Namun ditinjau dari hasil, maka fahiya biyadillahi azza wajal, maka itu tentu di tangan Allah, kita tidak tahu. Namun kita beramal. Jenengan kalau ingin rezeki, dapat duit, dapat penghasilan, ya kerja. Jenengan ingin dapat hidayah, ingin masuk surga, ya beramal. Beramal amalan jalan surga gitu. Itu usaha kita. Hasilnya kita nggak tahu. Allah yang tahu. Artinya jangan pasti. Memang orang bekerja pun kan belum tentu dapat rezeki. Mungkin Allah tahan dengan sebab hikmah. Jadi kalau Allah tahan itu karena hikmah, jemaah. Bisa jadi karena saking sayangnya Allah kepada kita. Kalau antum dapat duit gede, itu antum suka nggak sholat misalnya, maka Allah tahan. Atau kalau dapat duit banyak bisa poligami dan nanti merusak rumah tangga, maka Allah tahan supaya antum tidak poligami. Itu hikmah. Atau antum ditakdirkan dikasih istri yang cerewet sehingga mau poligami susah. Itu hikmah. Karena bisa jadi dengan poligami bisa membahayakan rumah tangga. Ya. Istri yang cerewet, dan kadang-kadang istri cerewet kan masya Allah jemaahnya barokah. Cerewet tapi biasanya gesit dia kerja. Cerewet rumah bersih, anak ngompol bersih, tapi istri meneng, diam, istri pendiam ya jemaah, rumah kotor diam, nggak ada sarapan diam, makan siang daono ya meneng, opoi meneng, kan stres antum. Maka istri cerewet kadang syukuri saja. Apa nih? Azan? Baik, fadhal.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة القمر. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kita lanjutkan poin berikut. Wadhalika min uqadil imani wa usuli al-ma'rifah. Dan yang demikian itu, yaitu iman kepada qada dan qadar, adalah bagian dari uqad. Uqad itu ikatan al-iman, wa usulil ma'rifah, dan dasar ma'rifat. Maksudnya iman kepada qada dan qadar itu prinsip agama, dasar agama, dan itulah hakikat iman. Karena berkaitan iman kepada apa? Kepada Allah. Oleh karena itu di dalam penyebutan qada qadar itu diulang oleh Nabi dalam hadis. Kata para ulama, di antara faedahnya adalah ketika Nabi ditanya tentang iman, kan Nabi jawabnya apa? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yaumil akhir. Sampai di sini Nabi tidak mengulang-ulang lafaz wa tu'mina. Tapi giliran qadar wa tu'mina. Tadinya enggak ada wa tu'mina bil malaikat, tu'mina bi al-rusul, al-kitab wa rusul, enggak. Tapi ketika qadar wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, diulang gitu lafaz wa tu'mina, ini penekanan iman kepada qadar adalah pokok penting di dalam iman atau di dalam rukun iman yang 6 tadi. Oleh karena itu kata Syekh Fauzan, kita baca, hadhil aqidatul qada wal qadar min aqidati al-imani billahi subhanahu wa ta'ala. Akidah ini, itu akidah, yakni keyakinan terhadap qada dan qadar, adalah di antara akidah beriman kepada Allah. Faladzi la yakunu mu'minan bil qada wal qadar la yakun mu'minan billahi azza wajal. Orang yang tidak beriman terhadap qada dan qadar berarti mana yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal kana muntaqisan lillahi azza wajal, bahkan itu termasuk bentuk menghinakan, mengurangi hak Allah, atau meremehkan, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal imanu, kan berarti mengimani
Qada berarti mengimani terhadap perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta ini. Ketika tidak percaya berarti menganggap Allah tidak berbuat. Berarti meremehkan Allah, merendahkan Allah. Bahkan nanti akan disebutkan di sini oleh Syekh bahwa itu bentuk menentang Allah, orang yang tidak beriman dengan takdir. Terus fal imanu bihi minal aqidah, maka beriman kepada qada qadar bagian dari akidah. Oleh karena itu orang-orang yang menyimpang tentang takdir berarti penyimpangannya dalam akidah. Orang yang menyimpang dalam akidah itu bisa berkonsekuensi keluar dari Islam. Bahayanya itu loh. Ini bid'ah i'tiqadiyah namanya. Penyimpangan dalam akidah berarti bid'ah i'tiqadiyah. Nah, di antara orang yang menyimpang atau kaum yang menyimpang dalam takdir ada dua golongan. Yang satu qadariyatun nufah, yang kedua qadariyah jabariyah. Jadi qadariyah itu dua. Qadariyah artinya orang menyimpang dalam takdir. Namun ada yang nufah, qadariyatun nufah, an-nufah pakai ta marbutah, nufah yaitu yang mengingkari, dan jabriyah yang menetapkan secara ekstrim. Apapun yang terjadi ya, itu semuanya Allah yang berbuat, termasuk dosa maksiat itu Allah yang berbuat. Itu jabriyah. Nah, qadariyah yang nufah ekstrim menafikan. Karena kata akal mereka nih, perbuatan hamba kalau Allah yang menciptakan, karena kalau dalam Quran kan kita yang diciptakan Allah termasuk perbuatan kita. Allah yang menciptakan. Kata mereka secara akal tidak mungkin. Masa Allah menciptakan orang berbuat zina? Masa Allah menciptakan orang minum khamr, orang nyembah berhala, atau orang nyembah sapi sampai minum kencing sapi? Sampai marah-marah gara-gara daging sapi dimakan dijadikan sate atau dijadikan marah-marah, ikhwan. Sampai banyak katanya sekarang yang saudara-saudara kita dibantai di sana. Semoga Allah memberikan kepada mereka saudara muslim kita menjadi mati yang syahid, mati yang indah husnul khatimah dengan sebab mati teraniaya, mati dibunuh dan semisalnya. Apakah mungkin secara akal Allah menciptakan itu? Kata mereka secara akal tidak mungkin, sehingga mereka mengingkari. Makanya orang yang mengingkari takdir itu ada dua golongan, yang ekstrim dan yang tidak ekstrim dari kalangan kaum Mu'tazilah. Yang ekstrim itu mengingkari 4 rukun takdir tadi. Allah tidak berilmu, Allah tidak mencatat, Allah tidak berkehendak, Allah tidak menciptakan. 4 rukun takdir diingkarinya. Kata para ulama nih, yang jenis ini, golongan ini sekarang sudah nggak ada, sudah punah. Tinggal yang qadariyah nufah itu adalah Mu'tazilah itu, yang dia tidak ekstrim. Maksud tidak ekstrim hanya mengingkari 2 rukun takdir yang terakhir saja. Apa 2 rukun takdir yang terakhir? Al-masyiah dan al-khalqu. Masyiah yakni kehendak hamba, enggak ada campur tangan kehendak Allah. Dan perbuatan hamba, hamba yang menciptakan, bukan Allah. Karena kalau Allah yang menciptakan perbuatan hamba, berarti hamba berzina, berarti Allah yang berzina. Kata mereka demikian. Padahal maksud Allah menciptakan perbuatan hamba, ikhwan, maksudnya dalam hal sebab akibat. Dalam hal sebab akibat saja. Lah yang berzina siapa? Hamba atau Allah? Hamba yang berzina, perbuatan hamba. Makanya Allah menyiksa perbuatan hamba itu, dan hamba yang berkehendak untuk berzina, dan dia mampu hamba itu untuk tidak berzina, namun dia berzina. Makanya perbuatan-perbuatan hamba yang dia sengaja, padahal punya pilihan, dia sengaja hamba sholat, itu sholat sengaja tidak sengaja? Antum sekarang ke masjid sengaja tidak sengaja? Sengaja. Masa ada Ustaz, anda tidak sengaja ini ke sini, terus antum ngapain? Sengaja antum ke sini, naik tangga, duduk, sengaja. Allah balas karena sengaja. Tapi orang yang melakukannya tidak sengaja, baik dosa ataupun paha ataupun amal baik, kalau tidak sengaja nggak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Antum sholat namun nggak sengaja, nggak dapat pahala. Antum dosa nggak sengaja, misalnya berzina nggak sengaja, nggak mungkin lah berzina nggak sengaja. Apa nggak sengaja? Nggak sholat dosa tidak? Dosa. Nggak sengaja tapi karena ketiduran lupa, Allah nggak hukum. Jatuh dari loteng, dosa tidak? Jatuh dari loteng, dosa tidak? Tergantung. Kalau terjun diri, dosa tidak? Dosa karena sengaja bunuh diri, tapi kepleset, jemaah, dosa tidak? Bahkan dapat pahala.
karena jatuh tertimpa reruntuhan, jatuh kena benturan, mati, itu dianggap sebagai syahid dalam Islam. Hatta yang kena wabah, ikhwan, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un, wabah, kena virus, penyakit berbahaya, itu menjadi syahid bagi seorang muslim. Jadi orang Islam kalau kena mati ta'un, itu nikmat di antara nikmat mati syahid. Tapi jangan diminta, ya Allah matikan saya kena corona, ya Allah jangan, hindarkan. Ya Allah jangan sakit saya, ya Allah hindarkan dari berbagai penyakit, berbagai bala dan bencana. Namun kalau kena, orang muslim tetap dapat pahala. Ini keindahannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Mana tadi? Taib. Jadi fal imanu bihi minal aqidah. Oh ya, yang apa? Jadi yang mengingkari takdir ada beberapa golongan, ada dua yang ekstrim, dan yang ekstrim ini muncul, ikhwan, di zaman akhir sahabat, di zaman Ibnu Umar. Di zaman Ibnu Umar. Ya. Di dalam hadis Muslim, di hadis tentang masalah apa? Rukun Islam, rukun iman, ya. Tentu juga ihsan itu ada kisahnya kalau dalam hadis Muslim. Dalam hadis Bukhari enggak ada kisahnya, tapi dalam hadis Muslim itu ada kisahnya. Jadi ceritanya, saya sama mana nih enaknya? Baca hadis ini, tapi baca Syekh Fauzan dulu, kita selesaikan dulu. Taifal imanu bihi minal aqidah. Maka beriman dengan takdir bagian dari akidah, walaysa minal asya'i as-sanawiyah, dan bukan perkara yang nomor dua. Jadi akidah yang asas dasar nomor satu, bukan as-sanawiyah awil far'iyah atau masalah furu, bukan, tapi asas, usul. Ya, fal imanu bil qada wal qadar min samimil akidah. Bahkan iman dengan qada dan qadar merupakan samimnya akidah, inti saripatinya akidah. Maka ini sangat penting pembahasan takdir ini, jemaah. Sangat penting. Bahkan nanti setelah global antum harus mempelajari takdir ini secara rinci. Diharamkan berbicara takdir maksudnya dalam rangka untuk membuat ragu, mempertentangkan, yakni memperdebatkan, dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk membuat orang ragu dan semisal. Tapi kalau mempelajari takdir dalam rangka kita untuk menambah keimanan kita, maka itu dihancurkan. Karena pembahasan takdir adalah bagian akidah, ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Ya. Wa huwa ruknun min arkanil iman, dan ini termasuk rukun di antara rukun iman. Kama qala alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini loh hadis ini. Hadis ini, ikhwan. Al imanu an tu'mina. Jadi hadis Jibril namanya ini. Hadis apa namanya? Hadis Jibril. Nah, hadis Jibril ini di dalam riwayat Imam Muslim itu ada kisahnya. Dan Masya Allah, kisahnya itu justru itu manhaj dalam seorang muslim beragama. Jadi Ibnu Umar ketika membawakan hadis Jibril ini, itu ceritanya beliau didatangi oleh dua orang tabi'in dari negeri Basrah. Dua orang tabi'in ini, yang pertama Yahya bin Ya'mar atau Yahya bin Ya'mur, dan yang kedua Abdurrahman al-Himyari. Dua orang tabi'in ini datang ke Madinah dalam rangka waktu itu haji atau umrah. Lalu beliau ingin bertanya, mereka berdua ini, kepada Ibnu Umar tentang seorang kelompok atau sebuah kelompok yang ada di Basrah saat itu. Muncul, yang ini pertama kali di Basrah, berarti menunjukkan munculnya kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir ini terjadi di zaman siapa? Akhir sahabat, Ibnu Umar. Yaitu namanya seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Antum hafalkan ini, orang sesat ini harus dihafalkan. Siapa namanya? Ma'bad al-Juhani. Yang mana kata Ma'bad al-Juhani, enggak ada takdir ini. Semua terjadi unub, semua terjadi, yakni terjadi dengan sendirinya. Ini Allah tidak menciptakan. Tidak ada yang namanya takdir. Oleh karena itu ditanyakanlah. Dan ini menunjukkan, ikhwan, dua orang tabi'in ini, ketika muncul sebuah kelompok sesat menyimpang, dia langsung tidak memponis sesat, tapi dia bertanya kepada orang yang alim. Dia tanya kepada sahabat yang ada di Madinah, Basrah Madinah, ikhwan, yang jalan bisa berbulan-bulan. Tanya demi
untuk mendapat kejelasan tentang sebuah aliran. Jadi kita tidak sembarangan memponis ini sesat, harus tanya kepada alim, ini sesat tidaknya. Akhirnya Ibnu Umar memponis, apa kata Abdullah bin Umar kepada dua orang tabi'in ini? Kata Ibnu Umar, waladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, lau anna li ahadihim misla Uhudin dahaban. Seandainya salah seorang dari mereka ini punya sebesar gunung berupa emas, lalu dia infakkan di jalan Allah, berinfak dia di jalan Allah, diinfakkan emas sebesar gunung tadi, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak terima infaknya tadi. Sebesar gunung loh emas, enggak diterima oleh Allah infak tadi, hatta yu'mina bil qadar, sehingga mereka beriman dengan takdir. Berarti Ibnu Umar mengkafirkan orang tersebut. Karena amalan yang ditolak Allah amalan siapa? Amalan orang kafir. Amalan orang kafir. Berarti tidak beriman dengan takdir ini adalah kufur. Nah inilah kata para ulama yang sekarang sudah musnah ini. Semua empat rukun takdir diingkari. Tinggal Mu'tazilah hanya yang menetapkan ilmu Allah, menetapkan kitabah pencatatan takdir, namun al-masyiah dan al-khalqu penciptaan diingkari oleh mereka, oleh kaum Mu'tazilah. Tapi saya kira insyaallah sampai sini. Kita baca dulu apa kata Nabi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, lalu wa tu'mina, diulang lafaz wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini Nabi ditanya oleh malaikat Jibril saat itu. Maka kata Nabi, iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, lalu engkau beriman dengan takdir yang baiknya dan yang buruknya. Takdir yang baik enggak masalah, ikhwan. Tapi yang masalah ini takdir buruk. Orang biasanya menganggap takdir itu yang buruk-buruk saja, padahal yang baik-baik itu juga takdir. Enggak pernah ada orang ngomong, aduh sudah takdir saya, kenapa? Dapat bonus 5 juta dari bos. Enggak ada. Sudah takdir saya ini dapat istri cantik solehah. Enggak ada ngomong gitu. Tapi aduh takdir apa? Istri udah jelek. Udah jelek. Apalagi membangkang lagi. Lala. Ini semua takdir yang baik dan yang buruk. Kesehatan takdir, penyakit juga takdir. Kita seolah-olah takdir yang jelek-jelek saja. Yang baik pun takdir. Ya, takdir enggak orang dapat istri cantik, solehah, ya, kaya lagi. Takdir enggak? Takdir. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Ada takdir yang jelek menurut kita, apa ucapannya? Tetap alhamdulillah. Namun ala kulli hal. Jadi tetap alhamdulillah. Wan ala kulli hal. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita sampaikan. Tolong diingatkan nanti kasih judul juga di poin berapa? Mungkin judulnya iman kepada takdir adalah bagian tauhid. Oh, kepanjangan ya. Takdir tauhid rububiyah atau terserah wis, yang penting antum juga yang buat judul. Cuman judul aja. Ya. Tapi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.